Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membagikan bagaimana proses pembuatan keju dari subbab bioteknologi bab 10, yaitu bioteknologi konvensional. Bahan dan alat proses pembuatan keju. Yang pertama ada panci untuk pemasak susu. Yang kedua ada susu UHT, saya beli 3 700 ml. Lalu ada toples, tempat pembekuan keju. Lalu ada cuka makan. Lalu ada cangkir untuk tempat cuci cuka makan. Ada saringan dan tempatnya. Ada garam dan 2 sendok makan untuk garam dan cuka makan. Dan terakhir ada sendok pengaduk. Langkah pertama yaitu hidupkan kompor, lalu letakkan pancinya di atas kompor. Nyalakan kompor dengan api yang sedang. Lalu letakkan panci. Langkah kedua, masukkan 3 susu UHT ke dalam cangkir untuk mempermudah proses pembuatan. Langkah ketiga, masukkan susu UHT ke panci yang telah dipanaskan tadi. Maaf, pancinya tadi ringan makanya dia terjatuh. Kita lanjutkan, masukkan. Langkah keempat, aduk susu hingga hangat. Dengan api yang sedang saja. Kenapa dengan api yang sedang? Supaya susunya tidak gosong atau menyulitkan ragi untuk berkembang. Bakteri yang digunakan dalam pembuatan keju adalah Lactobacillus sp. Langkah kelima yaitu masukkan 3 sendok makan cuka ke cangkir untuk memudahkan proses pembuatan sambil menunggu susunya hangat. 1 2 3. Langkah keenam yaitu kita rasakan susunya apakah sudah hangat atau belum dengan meneteskan susu ke tangan kita. Hangat, lalu kita cicipin. Hangat. Jika rasa sudah hangat susunya, kita masukkan asam cuka tadi ke dalam susu yang akan dibuat menjadi keju. Jangan lupa kita aduk terus menerus hingga membentuk dadih atau gumpalan kecil dengan api yang sedang. Bisa kita lihat bahwa susu telah menjadi dadih dalam waktu 5 detik saja. Susu berubah warna. Dadih inilah yang akan kita gunakan untuk membuat keju. Langkah ketujuh, kita ambil garam 1 sendok makan saja untuk membuat rasa keju, karena keju berasa asin. Jangan lupa kita aduk lagi. Langkah 8, pisahkan dadih dengan airnya menggunakan saringan. Jangan lupa kita tepuk-tepuk atau kita pukul-pukul sedikit supaya airnya berpisah dengan dadi. Langkah 9, jika rasa dadinya tidak ada air lagi, kita masukkan ke tempat yang baru dengan cara perlahan saja. Terakhir, masukkan dadih atau keju
sekarang ini ke dalam tempat cetakan untuk dimasukkan ke dalam mesin freezer untuk dibentuk menjadi keju yang kokoh atau keju yang solid ya. Kenapa saya lapiskan dengan daun pisang? Supaya kejunya tidak tercampur dengan plastik. Karena daun pisang ini bagus sebagai tempat pembuatan makanan, tempat wadah atau tempat bawahannya gitu. Kita masukkan keju tersebut ke dalam lemari es, tapi jangan di dalam freezer ya. Kita masukin ke sini, di bawah tempat freezernya. Kita tunggu proses pembekuannya selama 1 hari atau 24 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kesimpulan yang bisa didapat dari proses pembuatan keju yaitu bioteknologi adalah proses pembuatan produk sederhana yang digunakan dari mikroba yang memiliki manfaat bagi hidup kita seperti Lactobacillus, Streptococcus atau Rhizopus. Jadi intinya proses pembuatan keju menggunakan 3 bahan penting yaitu susu, asam cuka dan garam. Susu adalah produk utamanya atau agen pertamanya untuk pembuatan keju. Karena jika tidak ada susu maka keju tidak bisa terbentuk. Lalu ada asam cuka atau cuka makan digunakan untuk mengumpalkan susu tersebut membentuk kasein. Kasein ini bisa kita sebut dengan dadi. Dadi tadilah yang bisa kita buat untuk jadi keju. Karena jika susu dalam bentuk cair tidak bisa dijadikan keju, kita gunakanlah cuka makan supaya susu tersebut membentuk solid atau padat. Dan digunakan juga proses pendinginan. Lain halnya biasanya bioteknologi konvensional menggunakan fermentasi, tapi proses pembuatan keju juga bioteknologi konvensional tapi dengan menggunakan proses pendinginan supaya yang tadi yang cair tadi membeku atau memadat supaya dijadikan keju. Karena keju biasanya adalah padat. Dan garam inilah sebagai bahan supaya terbentuknya rasa dari keju, yaitu rasa asin-asin sedikit. Terima kasih. Maaf jika omongan saya salah atau banyak kesalahan dalam pembuatan tadi. Saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.